Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sebelum melanjutkan kegiatan kami pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu kami atau saya dalam hal ini atas nama Muhammad Nur Hadi yang mana mendapatkan amanat di Lembaga Bahsul Masail MUIJ Klojen sebagai wakil rois atau dalam bidang penasihat Lembaga Bahsul Masail MUIJ Klojen. Dalam beberapa kegiatan yang telah kami lakukan di Lembaga Bahsul Masail, ada beberapa pertanyaan yang penting untuk kita bahas, penting untuk kita sampaikan, guna untuk menyampaikan kemanfaatan ilmu untuk seluruh umat Islam, khususnya kepada warga Nahdliyin yang ada di Kecamatan Klojen atau lebih umumnya lagi kepada seluruh umat Islam yang menyaksikan tayangan kami ini. Pertanyaan yang masuk kepada kami ada 3 pertanyaan, yang mana 3 pertanyaan ini masuk dari Jamaah Langgar Baitul Qohar dari Ranting NU Temanggungan Barat. Yaitu yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana cara bersuci ketika di tangan terdapat luka yang tidak boleh terkena air. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah ada dalil praktek tayamum di tengah-tengah wudu jika ada luka yang tidak bisa terkena air di tangan? Dan bagaimana cara niatnya? Berikutnya kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana solusi ibadah seseorang dalam pesawat yang kesulitan berwudu dan tayamum karena di pesawat kondisinya selalu steril. 3 pertanyaan ini datang dari Jamaah Langgar Baitul Qohar Ranting NU Temanggungan Barat, Kecamatan Klojen. Maka kami memberikan jawaban sebagaimana berikut. Yang pertama, untuk pertanyaan bagaimana cara bersuci ketika di tangan terdapat luka yang tidak boleh terkena air. Jika seandainya di salah satu tangan ada luka, entah itu mungkin di tangan yang kanan ataupun tangan yang kiri, dan memang sakit yang diderita itu adalah jenis-jenis sakit yang tidak bisa terkena air, karena mungkin nanti akan menyebabkan sakitnya semakin parah atau mungkin sulit untuk sembuh, maka orang seperti ini diperkenankan untuk tidak melakukan wudu khusus pada anggota tersebut, dan wudu itu digantikan dengan tayamum. Namun untuk melakukan gabungan 2 cara bersuci tersebut, penting untuk memperhatikan yang namanya tartib, atau dalam artian mengurutkan rukun-rukun berwudu mulai dari awal sampai akhir. Sehingga nanti tata caranya adalah kalau lukanya itu ada di tangan kanan misalkan, maka dia wajib membasuh anggota tubuh yang sehat yang tidak ada luka dengan menggunakan air. Sehingga yang pertama, dia wajib untuk membasuh wajah dengan niatan wudu. Jika sudah selesai membasuh wajah dan juga kesunahannya sudah dilakukan, begitu masuk kepada giliran tangan yang kanan untuk membasuh tangan yang kanan ini, maka anggota-anggota yang tidak ada lukanya, yang masih kondisi sehat, wajib dibasuh menggunakan air. Untuk anggota tangan kanan yang ada lukanya, yang notabene luka tersebut tidak bisa terkena air karena memang akan semakin parah takutnya, maka itu digantikan dengan tayamum. Sehingga caranya adalah mengeringkan terlebih dahulu anggota yang terlanjur terkena air dengan menggunakan handuk atau yang lainnya misalkan. Setelah kering, airnya ini sudah kering, baru kemudian dia melakukan tayamum sebagaimana tata cara tayamum yang sudah umum dilaksanakan. Yang itu tetap dengan mengusap wajah dan juga mengusap tangan kanan dan tangan kiri. Setelah usai dia melakukan tayamum, baru kemudian dia bisa melanjutkan wudunya dengan melanjutkan membasuh tangan kiri dan kemudian mengusap sebagian kepala, dan kemudian melaksanakan kesunahan untuk membasuh kedua telinga, dan dilanjutkan kepada bagian terakhir yaitu membasuh kedua kaki mulai kanan dan juga yang kiri. Ini merupakan tata cara ketika orang itu memiliki luka yang tidak bisa terkena air
dan posisi luka tersebut ada di anggota wudu. Yang penting untuk saya ulangi kembali adalah tetap harus melakukan tartib atau urutan sebagaimana urutan yang sudah biasa dilaksanakan. Apabila sekiranya luka itu atau maksud kami hadas yang dialami oleh orang tersebut adalah hadas besar, entah itu bentuknya junub ataupun haid atau nifas, maka kewajiban tartib ini tidak berlaku. Sebab ketika kondisi orang ini dalam keadaan junub atau kondisinya itu dalam keadaan haid atau kondisinya itu dalam keadaan nifas yang dia diwajibkan untuk mandi besar, maka satu tubuh ini dianggap sebagai satu bagian saja, sehingga tidak perlu harus ada tartib. Nah, ini kiranya jawaban yang bisa kami sampaikan, yang mana keterangan semuanya ini kami ambil ringkasannya atau referensinya dari keterangan yang disebutkan dalam Hasyiah Al-Baijuri, kemudian juga dari keterangan Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib. Maka di situ ada keterangan yang lebih lengkap dan insya Allah akan dicantumkan pada keterangan-keterangan berikutnya. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ada dalil praktek tayamum di tengah-tengah wudu jika ada luka yang tidak bisa terkena air di tangan, dan bagaimana caranya? Untuk pertanyaan kedua ini, maka kami menjawab berkaitan dengan ini, ada setidaknya dua riwayat yang bersumber dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang itu disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Namun kemudian kami ambil dari syarahnya Sunan Abi Dawud, yaitu dalam kitab Ma'alimus Sunan yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Khattab Al-Busti. Beliau Al-Imam Abu Dawud dalam kitab beliau tersebut meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Amr bin As, yang mana suatu ketika Sayyidina Amr bin As ini dalam kondisi cuaca yang sangat dingin sekali, yang mana taraf dingin yang ada di tanah Arab itu tidak sama seperti dingin yang ada di Indonesia. Dingin yang terjadi di sana adalah dingin yang sangat sekali. Ketika tengah malam beliau ini bangun, beliau ternyata dalam kondisi junub. Lalu kemudian beliau wajib, karena beliau ini wajib melakukan mandi, beliau mandinya itu dengan melakukan membasuhkan air kepada anggota tubuh yang sekiranya beliau masih mampu untuk melakukannya. Lalu kemudian beliau itu berwudu. Setelah beliau berwudu, kemudian beliau bertayamum. Setelah itu kemudian beliau menutup aurat dan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ketika beliau ini berangkat sholat subuh berjamaah dengan beberapa rekan beliau yang ada di daerahnya, beliau saat itu menjadi imam sholat. Setelah selesai sholat, beliau menceritakan kepada para makmum yang ada di situ, dan para makmum ini kemudian saling bertanya-tanya. Untuk menjawab penasaran yang ada di hati para makmum itu, kemudian mereka saat mulai terang, mereka semuanya berangkat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian yang mereka alami di waktu subuh. Lalu kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan Sayyidina Amr bin As untuk menghadap kepada Kanjeng Nabi. Setelah beliau rawuh, kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Amr bin As, "Sholaita bin nas wa anta junub?" Apakah engkau sholat subuh bersama orang-orang sedangkan kamu dalam kondisi junub? Lalu kemudian Sayyidina Amr bin As menyebutkan kisah sebenarnya bagaimana, sekaligus juga beliau menerangkan alasan kenapa beliau itu melaksanakan hal yang seperti demikian. Ketika beliau itu menjelaskan alasan mengapa beliau melakukan demikian, beliau saat itu menyebutkan ayat yang ke-29 dari surat An-Nisa, yang mana ayat 29 surat An-Nisa itu menerangkan tentang jangan kamu itu membunuh dirimu sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim. Dalam ayat itu kemudian dari jawaban seperti itu, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian tersenyum. Nah, dari riwayat ini para ulama memberikan syarah, para ulama memberikan keterangan, termasuk diantaranya adalah dalam kitab Ma'alimus Sunan, yang mana beliau Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Khattabi Al-Busti, dan juga referensi yang saya ambil ada dari keterangan Al-Bujairami Al-Qina. Beliau menerangkan bahwa dalam hadis itu menerangkan tentang penggabungan antara wudu sekaligus juga dengan tayamum, yang mana penggabungan itu dilakukan karena adanya kekhawatiran kalau misalkan memaksakan diri menggunakan air untuk berwudu, menggunakan air untuk mandi janabah, itu justru akan mendatangkan doror, mendatangkan bahaya atau mafsadah kepada dirinya.
maka beliau kemudian mengambil keputusan untuk tayamum, dan itu boleh-boleh saja. Dengan bukti Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tersenyum terhadap sikapnya Sayyidina Amr bin As, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi sholat. Dari sini kemudian menjadi satu rumusan dalam mazhab Syafi'i bahwa kalau sekiranya kita itu khawatir ketika akan menggunakan air justru akan mendatangkan dorong, mendatangkan bahaya kepada diri kita sendiri, maka diperbolehkan mengganti wudu itu atau mengganti mandi besar itu dengan menggunakan tayamum. Sehingga dari sini menjadi satu rumusan, boleh hukumnya kita menggabungkan antara wudu dengan tayamum ketika memang kondisinya adalah adanya kekhawatiran akan mendatangkan mafsadah kepada diri kita sendiri. Ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Adapun niat untuk melaksanakan hal tersebut sama sebagaimana niat wudu dan juga niatnya tayamum. Berikutnya kemudian memasuki pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana solusi ibadah seseorang dalam pesawat yang kesulitan berwudu dan tayamum karena di pesawat kondisinya selalu steril. Dalam artian di pesawat tersebut sulit untuk ditemukan debu-debu. Maka kami menjawab pertanyaan ini, kalau memang dalam pesawat itu kondisinya sulit untuk mendapatkan air wudu, juga sulit mencari debu untuk bertayamum, maka orang seperti ini sebenarnya dianggap sebagai orang yang faqidut thuhrain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Sehingga ketika dia itu dalam kondisi faqidut thuhrain, dia kehilangan dua alat bersuci, dia tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu ketika waktu-waktu sholat itu sudah masuk kepada dia. Sehingga ketika dia itu mendapatkan kewajiban melaksanakan sholat, sedangkan dia dalam kondisi berhadas dan tidak bisa bersuci, maka sholatnya ini hanya sebatas sholat dihormatil waktu. Untuk tata cara sholat dihormatil waktu itu sebenarnya sama sebagaimana kita melaksanakan sholat pada umumnya. Kalau sekiranya sholatnya ini sholat subuh, maka 2 rakaat. Kalau zuhur berarti 4 rakaat. Kalau asar ya berarti 4 rakaat, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalkan kondisinya itu di pesawat, maka sholat sebisanya. Nanti rukuknya ya dengan berungkuk, dan sujudnya juga dengan berungkuk lebih rendah dari dengan rukuknya. Nanti sholatnya itu berarti dilaksanakan dengan duduk. Tidak perlu memaksakan diri melaksanakan sholat dengan berdiri di dalam pesawat. Dengan catatan, ketika orang ini sudah sampai di tempat tujuan, dia tetap wajib untuk mengqadha sholatnya yang tadi dilaksanakan secara dihormatil waktu. Nah, inilah keterangan dan jawaban untuk pertanyaan ketiga, yang mana keterangan ini kami ambil dari Hasyi Al-Bajuri, yang mana di situ diterangkan lebih lengkap lagi tentang bagaimana tata cara sholat dihormatil waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin di antara panjenengan ada pertanyaan-pertanyaan, maka pertanyaan panjenengan bisa disampaikan pada kolom komentar akun kami ini. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa menjadi manfaat dan barokah untuk semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya terus senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabun.